Pancasila merupakan unsur terpenting di Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila, di mana sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima ini belum sepenuhnya berjalan, sehingga keadaan ini menimbulkan kesenjangan sosial pada masyarakat Indonesia. Kesenjangan sosial akan fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, terjadi karena ketidakseimbangan di dalam masyarakat sehingga perbedaan terlihat mencolok. Adanya perbedaan yang mencolok di antara kelas atas dan kelas bawah sehingga berdampak pada ketidakadilan dan kedudukan di dalam lingkungan masyarakat. Perbedaan yang mencolok pada hal finansial serta status sosial masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Ketimpangan sosial membuat masyarakat kelas bawah sulit untuk memperoleh akses dari hasil pembangunan hingga pendidikan. Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama yaitu faktor demografi, di mana faktor ini berkaitan dengan kependudukan seperti jumlah penduduk di kota lebih padat daripada di desa sehingga masalah yang timbul di kota lebih kompleks. Komposisi penduduk yaitu jumlah penduduk produktif dan tidak produktif, dan juga persebaran penduduk yang tidak merata. Yang kedua, kondisi ekonomi yang dapat dilihat tidak meratanya pembangunan antar wilayah yang maju dan tertinggal. Dan yang ketiga adalah faktor kemiskinan, dengan banyak anggapan bahwa faktor ini terjadi karena seseorang itu malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Sehingga faktor ini sering disebut sebagai faktor intern. Kesenjangan sosial ekonomi dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari, seperti pedagang kaki lima yang tidak mendapat lokasi yang layak untuk berjualan karena padatnya penduduk sehingga sulit untuk mendapatkan tempat yang lebih bersih dan higienis. Banyaknya lokasi kumuh yang tidak terjamah oleh pemerintah sehingga terabaikan. Untuk wirausahawan yang memiliki modal lebih, mereka dengan mudah mendapat tempat yang layak untuk membuka usaha. Sedangkan pedagang kaki lima mendapat lokasi usaha yang tidak layak karena kurangnya modal yang dimiliki. Selain itu juga karena kurangnya perhatian dari pemerintah untuk pedagang tersebut. Tetapi ada beberapa pedagang juga yang dapat bantuan dana dari pemerintah untuk usaha, tetapi mereka menggunakan dana bantuan tersebut untuk keperluan pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah sehingga masalah kesenjangan ini dapat berkurang. Kondisi tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan, memperoleh kesempatan kerja, serta kesempatan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Karena kesenjangan sosial tersebut membuat kesempatan kerja oleh masyarakat kelas bawah sulit mendapatkan pekerjaan. Semakin meningkatnya pengangguran karena tidak adanya lowongan pekerjaan, kemudian mereka lebih memilih menjadi pedagang kaki lima atau PKL karena modalnya relatif kecil juga tidak diperlukannya persyaratan khusus sebagaimana orang-orang yang bekerja di bidang instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan tertentu. Hal terpenting adalah mereka dapat mencari sesuap nasi demi keberlangsungan hidup. Kesulitan ekonomi yang terjadi khususnya pada saat pandemi menyebabkan bertambahnya pengangguran karena banyaknya perusahaan yang mem-PHK para pekerjanya. Selain itu pula, harga kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan sehingga banyak dari masyarakat kelas bawah yang memilih menjadi pedagang kaki lima sebagai jalan keluar. Selain itu, urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota menjadi salah satu penyebab munculnya pedagang kaki lima karena kekurangan lapangan pekerjaan di desa. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi kelas menengah ke bawah untuk terjun memilih pekerjaan sebagai pedagang kaki lima.
Di antaranya adalah susahnya mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang tersedia terbilang tipis. Alasan lainnya yaitu tingkat pendidikan yang terbilang rendah sehingga menyulitkan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu. Selain itu, kurangnya keterampilan pula mempengaruhi masyarakat kelas ke bawah menjadi pedagang kaki lima. Masyarakat kelas menengah ke bawah dengan keterampilan, pendidikan, serta akses yang terbatas untuk memasuki sektor formal, sehingga mereka lebih memilih menggeluti sektor informal yang tidak mensyaratkan kriteria tertentu. Dengan modal yang terbatas, ditambah pula dengan keterampilan dan keuletan, mereka dapat bertahan hidup di perkotaan dan membiayai keluarga mereka. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. morninglightmusic.io